Dok, fungsi ginjal yang udah menurun karena hipertensi, kalau tensinya normal, apakah fungsi ginjalnya juga bisa kembali normal? Kita bahas ya. Halo Nefro Friends, ketemu lagi. Ya, kali ini ada pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu punya hipertensi, terus dia mengalami gagal ginjal karena hipertensi, lalu kalau tensinya itu dinormalkan, apakah gagal ginjalnya itu bisa kembali normal? Nah, sebenarnya ini kembali lagi ke definisi gagal ginjal ya, yang sering sekali saya jelasin. Jadi yang namanya gagal ginjal itu selalu ada dua. Ada yang sifatnya akut, ada yang sifatnya kronis. Kalau akut itu artinya dia terjadinya barusan atau tiba-tiba. Kalau ini sebenarnya dia bisa kembali bahkan sampai sembuh total ya. Tapi kalau kronis ini karena kegagalan fungsi ginjalnya terjadi perlahan-lahan, jadinya memang lebih sulit untuk dikembalikan ke normal. Karena biasanya perlahan-lahan itu juga tidak menimbulkan gejala. Orang yang mengalami pun akhirnya tidak tidak tahu kalau dia sebenarnya sedang mengalami gagal ginjal kronik yang sedang berjalan. Nah, biasanya hipertensi itu menyebabkan gagal ginjalnya tuh lebih ke kronik ya, bukan yang akut, kecuali pada kondisi-kondisi hipertensi yang memang sangat tinggi dan terjadi tiba-tiba yang kita sebut krisis hipertensi. Nah, apa itu krisis hipertensi? Kalian bisa lihat di video saya yang ini. Jadi kalau pada kondisi krisis hipertensi, memang dia bisa tiba-tiba menyebabkan kegagalan ginjal yang sifatnya akut gitu ya. Tapi kalau kronis kembali lagi itu dia perlahan-lahan. Jadi memang sulit untuk dikembalikan menjadi normal lagi. Terus berarti dok, percuma dong kita pengobatan hipertensi. Toh kalau tensinya normal berarti ginjalnya tetap nggak jadi normal. Nah itu konsep yang salah ya. Jadi meskipun memang betul kalau udah gagal ginjal kronik itu secara teori dia nggak bisa kembali normal, tapi ingat yang namanya gagal ginjal kronik itu kan ada stadiumnya ya, mulai dari stadium 1, 2, 3, 4, 5. Dan semakin tinggi stadium artinya fungsi ginjalnya semakin jelek. Nah, sebetulnya kalau ditemukannya di fase awal, hipertensi itu menyebabkan gangguan ginjal yang fase awal, diketahui lalu segera diobati tensinya, dinormalkan tensinya, ya berarti nanti kerusakan dari fungsi ginjalnya atau kerusakan ginjalnya itu tidak akan berlangsung terus. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk mengerem ya atau memperlambat kerusakan ginjal. Kalau misalnya ditemukan masih di fase 2 atau stadium 2 nih misalnya, terus tensinya masih tinggi, dibiarin terus tensinya tinggi, ya lama-lama dia akan cepat naiknya ke stadium 3, 4, terus 5. Tapi kalau misalnya di stadium 1, 2 ditemuin ternyata memang ada gangguan fungsi ginjal, tensinya segera dinormalkan dengan cara mulai dari minum obat rutin sampai dietnya ya, olahraga, mengubah gaya hidup, dilakukan semua sampai akhirnya tensi itu menjadi terkendali dan normal. Jadinya dia akan terus ada di stadium 2 aja. Dia nggak akan naik ke stadium 3, 4, 5. Ya tentunya akan jauh lebih baik kan ya daripada tidak mengobati sama sekali. Selain itu, menormalkan tensi itu lebih banyak untungnya daripada ruginya sebenarnya ya. Karena kan yang ditolong atau dilindungi itu nggak cuma ginjalnya. Tapi ingat ya, komplikasi hipertensi itu kan bisa mengenai pembuluh darah yang ada di seluruh tubuh. Jadi bisa mencegah stroke, bisa mencegah kebutaan karena adanya perdarahan di dalam mata karena hipertensi yang tinggi, bisa mencegah gagal jantung, bisa mencegah serangan jantung, dan bisa mencegah penyakit-penyakit pembuluh darah yang ada di tangan atau kaki. Jadi tidak pernah yang namanya percuma ya teman-teman kalau sudah mengalami yang namanya hipertensi dan sudah ada gangguan fungsi ginjal, lalu kapanpun ketahuannya, lalu segera sadar dan segera mengubah gaya hidup, segera minum obat yang rutin supaya tensinya normal, di fase apapun itu akan bisa mencegah komplikasi yang lebih berat. Jadi jangan dianggap kalau sudah seperti itu nggak bisa sembuh terus nggak berobat, terus nggak diobati. Jangan ya, karena semua komplikasi hipertensi itu sebenarnya bisa dicegah di semua fase. Yang penting segera lakukan perubahan gaya hidup dan segera minum obat secara rutin.